Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang, yaitu nama saya Lufi Septiarini. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 26 September 2002. Nama saya Febriani, saya lahir di Jakarta dan tanggal lahir saya 18 Februari 2001. Nama saya Safira Ayu Anggraini. Saya lahir di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2002. Kami akan menjelaskan tentang presentasi ilmiah dan pidato dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Anda Widya Astuti, MPD. Presentasi ilmiah. Pengertian presentasi ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Fungsinya sebagai sarana penyebaran informasi ilmiah baik konseptual maupun prosedural. Kiat-kiat presentasi efektif, menarik minat dan perhatian peserta, mengarahkan perhatian peserta, mempertahankan minat dan perhatian peserta, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, dan menjaga etika. Peran dalam forum, penyaji atau pemakalah, pemandu atau moderator, pencatat atau notulen, dan peserta. Nomor 5. Menyiapkan bahan presentasi. Yang pertama, tentukan butir-butir penting yang akan dibahas. Yang kedua, atur butir-butir itu agar penyajian runtut dan runut atau koheren dan kohesif. Yang ketiga, buat kerangka penyajian dalam bentuk bagan alur penyajian. Yang keempat, tuliskan dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan salin dia atau slide yang cocok. Yang keenam, uji coba penayangan. Yang ketujuh, cetak bahan yang akan disajikan. 6. Prinsip-prinsip komunikasi untuk mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Yang pertama, memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang kedua, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang ketiga, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Yang keempat, berpikir positif tentang peserta. Yang kelima, membuat peserta nyaman, merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Yang keenam, mempertimbangkan budaya peserta. Yang ketujuh, bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. Yang kedelapan, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal alam dan budaya. Prinsip komunikasi untuk memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Memastikan bahwa suara dapat didengar semua peserta. Yang kedua, memastikan penyaji dapat melihat semua peserta. Yang ketiga, menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, klarifikasi, dan lain-lain. Yang kelima, mendorong peserta untuk terlibat aktif. Yang keenam, merespon kebutuhan peserta. Yang ketujuh, menggunakan media yang menarik dan efektif. B. Pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain secara lisan. Berpidato merupakan suatu wujud kegiatan berbahasa lisan yang memerlukan dan mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek non-bahasa seperti ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Yang kedua yaitu fungsi dari pidato. Fungsi dari pidato adalah memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Yang ketiga, kriteria dari pidato. Yang pertama, isinya sesuai dengan kegiatan yang berlangsung. Yang kedua, isinya menggugah dan memiliki manfaat bagi pendengar. Yang ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. Yang keempat, isinya jelas, benar, objektif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Yang keempat, ciri-ciri dari pidato, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya tentang kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif pada pendengar.
Yang kelima, penyampaiannya jelas serta menarik. Dan yang terakhir, memakai intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Yang kelima yaitu struktur dari pidato. Yang pertama ada pendahuluan, salam pembuka, sapaan, puji syukur, isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Dan yang terakhir dari materi pidato yaitu metode berpidato. Metode berpidato terdiri dari metode memoriter, metode extemporan, dan yang terakhir metode impromptu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9, presentasi dan pidato. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.